Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang pertama adalah pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher learning, di mana guru lebih banyak berperan dalam memberikan pembelajaran, sehingga kesempatan bagi anak sedikit untuk menampilkan bakat dan potensinya. Yang kedua, kurang memahami karakteristik peserta didik, yaitu faktor sosiokultural di lingkungan sangat mempengaruhi karakteristik anak. Selama ini, pembelajaran hanya menyamaratakan tanpa melihat karakteristik anak yang beragam. Kemudian, rendahnya minat belajar karena pembelajaran yang membosankan. Model dan metode pembelajaran yang tidak efektif terkadang membuat pembelajaran jadi tidak bermakna. Dengan kata lain, anak akan mengalami kejenuhan dengan metode yang tidak inovatif. Selanjutnya, lebih banyak menuntut anak sesuai dengan keinginan guru, bukan menuntut minat dan bakatnya. Guru lebih memikirkan bagaimana anak harus mengikuti keinginan guru, tanpa melihat bahwa setiap anak memiliki minat dan bakatnya yang berbeda. Yang terakhir, pembelajaran lebih terfokus pada ketercapaian kurikulum dan penilaian saja, tidak memperhatikan bagaimana budi pekerti dan menumbuhkan karakter baik pada diri anak. Hal ini sangat mempengaruhi tumbuhnya karakter pada anak dan pembentukan budi pekertinya, karena tidak ada proses nyata dalam menumbuhkan karakter dan budi pekerti pada anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Secara pemikiran, banyak hal yang mengubah diri saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Di antaranya adalah merubah model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, student centered. Kemudian, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber dalam belajar. Sedangkan secara perilaku, saya mulai mengubah pola pendidikan dan pengajaran di kelas. Di antaranya, melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menuntun mereka mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian, merencanakan dan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan membuat anak bahagia dalam belajar sesuai dengan kodratnya. Terakhir, melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang lebih banyak melibatkan siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar. Lalu, menanamkan budi pekerti di setiap pembelajaran. Menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak dengan memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Berikutnya, pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan yang ditetapkan harus berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Pendidikan yang humanis melalui sistem Among. Pendidikan bukan sesuatu yang menakutkan dengan banyaknya teori yang harus dihafalkan dan dipelajari. Namun, pendidikan hendaknya menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan yang terakhir, pendidikan yang menanamkan budi pekerti. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan.
Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup atau harmoni dalam kehidupan. Demikian penjelasan mengenai kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita sebagai pendidik dapat lebih memperhatikan dan menuntun peserta didik kita menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur. Sampai jumpa kembali. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.